Apa nanti bapaknya lihat. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita memuji Allah azza wa jalla kembali dipertemukan di dalam majelis al-ilmu, pembahasan tentang at-tauhid yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ikhwan sekalian, kita masih di bab tentang ruqyah, kemudian tamimah, dan juga diiringi dengan tiwalah. Pekan yang lalu kita membahas seputar ruqyah dan juga tamimah, dan pada hakikatnya kita belum selesai dari membacakan syarah mengenai at-tamimah sampai kita di perkataan penulis, lakin idza kana mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'duhum lam yarakhas fihi wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Penulis mengatakan berkenaan dengan tamimah, yakni sesuatu yang digantungkan oleh seseorang dengan keyakinan benda tersebut bisa menolak bala dan seterusnya, salam, dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Tamimah ini dijelaskan oleh penulis apabila terbuat dari Al-Quran, atau apabila tamimah ini bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran
Farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebagian as-salaf mereka memberikan keringanan, yakni sebagian as-salaf membolehkan menggunakan tamimah apabila ditulis dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya, seperti kertas lalu diberikan benang, digantungkan, lalu kertas tersebut adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti ayat kursikah atau surah An-Nas atau surah Al-Falaq atau yang selainnya, maka kata penulis sebagian ulama salaf masih membolehkannya. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian para ulama salaf, yakni dari kalangan para sahabat, ada yang tidak membolehkannya. Jadi ada yang membolehkan tamimah yang berasal dari Al-Quran atau tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian ada juga yang tidak membolehkannya dan menjadikannya larangan secara umum, yakni tidak boleh menggunakan at-tamimah. Tidak boleh menggunakan at-tamimah. Di antara salaf tersebut adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud tidak berpendapat bolehnya menggunakan tamimah walaupun terbuat dari atau di situ ada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kemudian di sana ada perincian i'lam, diperhatikan Adib Andika. I'lam annal ulama minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahu ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tama'im allati minal Qur'an wa asma'ullahi wa sifatih. Ketahuilah bahwasanya para ulama mereka berselisih dari kalangan para sahabat dan tabi'in akan bolehnya menggantungkan sesuatu dari Al-Quran. Ya, boleh tidak jikalau gelangnya terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Boleh atau tidak jikalau kalungnya ada ayat-ayat dari Al-Quran. Atau seperti mungkin ditulis dulu di kertas lembar ayat kursi atau surat An-Nas atau surat Al-Falaq, lalu dilipat, lalu digantungkan, diikat dengan kain atau dengan plastik, lalu dijadikan kalung. Yakni para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in mereka berselisih boleh atau tidaknya. Faqalat ta'ifatun yajuzu dzalik wa huwa qawlu Abdullah ibn Umar ibn al-As wa huwa zahirun ma ruwiya an Aisyah. Di antara mereka ada yang membolehkan, dan ini merupakan pendapatnya seorang sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan ini yang nampak bagi kita apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayatin wa hamalu al-haditha 'ala at-tama'im allati fiha syirkun. Hujahnya mereka memahami hadis-hadis tentang tamimah adalah tamimah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Apa asyraf? Apa itu yang ada kesyirikan? Apa itu tamimah? Perhatikan. Sudah dapat lupa nggak perhatikan? Perhatikan asyraf. Mereka yang membolehkan menggantungkan tamimah yang di sana ada lafaz-lafaz tulisan-tulisan Al-Qur'an, mereka memahami hadis larangan tentang tamimah adalah tamimah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Jikalau tidak ada unsur kesyirikan, tamimahnya dari Al-Qur'an, maka diperbolehkan. Ini menurut sebagian as-salaf. Ternyata di sini Abdullah ibnu Amr ibnu al-As.
Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As juga sebenarnya tidak secara mutlak membolehkan tamimah ini. Ya, beliau menulis ayat-ayat Al-Quran di tulang-tulang atau di kayu-kayu, lalu digantungkan ke anak-anaknya adalah supaya mereka bisa menghafalnya, bukan dijadikan sebagai jimat atau tamimah. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As dia menulis di kayu, di beberapa tulang, lalu dipakaikan di anaknya dengan maksud untuk dihafal, bukan untuk sebagai jimat. Ini yang sudah kita bacakan di pekan yang lalu. Wa qalat ta'ifatun la yajuzu zalika. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Sebagian para ulama as-salaf atau para sahabat tidak membolehkan tamimah walaupun dari Al-Quran. Tidak membolehkan menggunakan jimat walaupun dari Al-Quran. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Wa huwa al-zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah ibn Amir wa Ibnu Ukaim wa bihi qala jama'atun minat tabi'in wa minhum ashabu Ibnu Mas'udin wa Ahmadu fi riwayatin ikhtaraha katsirun min ashabi. Kemudian pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat, dan ini merupakan pendapat mayoritas para sahabat dan juga at-tabi'in. Mereka tidak membolehkan memasang tamimah walaupun terbuat dari Al-Quran, walaupun di situ ada tulisan dari Al-Quran, bukan terbuat dari Al-Quran. Maksudnya mereka tidak membolehkan tamimah walaupun di situ berisikan tulisan-tulisan dari Al-Quran atau hadis-hadis, nggak boleh tetap jimat. Dan ini merupakan pendapat mayoritas. Dan dikomentari hadza wa sahih. Ini adalah pendapat yang benar dari dua pendapat tadi. Ya, pendapat yang pertama membolehkan tamimah yang di sana ada tulisan-tulisan Al-Quran. Pendapat yang kedua tidak membolehkan walaupun di sana ada tulisan-tulisan dari Al-Quran. Dan pendapat yang kedua merupakan pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in. Dan ini adalah pendapat yang tepat, pendapat yang benar. Ya, pendapat yang benar liwujuhi thalathatin tadhharu lil muta'ammil, didukung oleh 3 alasan. Mengapa pendapat kedua ini yang lebih benar? Tidak boleh kita menggunakan tamimah walaupun dari atau di situ ada tulisan Al-Quran, didukung oleh 3 alasan. Alasan yang pertama, keumuman larangan kita menggunakan jimat dan tidak ada yang mengkhususkannya, tidak ada pengecualiannya. Jadi jimat itu walaupun dari Al-Quran tetap tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan kita menggunakan Al-Quran digantungkan atau misalkan dibawa kemana-mana sebagai pelindung kita, misalkan sebagai penolak bala, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Keumuman larangan menggunakan jimat yakni wala mukhassisan lil umum, tidak ada kekhususan, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saddud dzari'ah, menutup wasilah dari kesyirikan. Alasan yang kedua, menutup wasilah perantara dari seseorang terjerumus kepada kesyirikan. Maka tetap tidak dibolehkan tamimah walaupun ada tulisan dari Al-Quran. Alasan yang kedua adalah sebagai penutup pintu dari terjatuh kepada kesyirikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik. Yang ketiga, alasan tidak diperbolehkan tamimah, yakni dari atau yang ada tulisan Al-Qur'annya, karena akan membawa kepada hal-hal yang tidak layak. yakni Al-Quran diturunkan bukan sebagai jimat, bukan untuk digantung di leher kita
di tangan kita lalu dibawa kemana-mana otomatis jadi aman. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Maka tidak boleh, tetap walaupun jimat itu bertulisan dari Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Qurannya. Apatah lagi tidak ada ayat-ayat Al-Qurannya, justru memanggil-manggil syaitan atau dari dukun, maka ini lebih lagi keras lagi larangannya. Kemudian di sini disebutkan annahu idza uliqa fala budda an yumtahanu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwu dzalik. Alasan yang ketiga tidak juga diperbolehkan karena dia khawatirkan atau umumnya orang yang menggunakan jimat bertuliskan ayat-ayat Al-Quran akan dibawa kemana-mana jimatnya. Tidak menutup kemungkinan dia akan juga membawanya ketika sedang buang hajat, ketika dia ke kamar mandi dan seterusnya, maka jimatnya masih ada. Maka ini alasan mengapa dilarang. Intinya keumuman larangan tidak boleh menggunakan jimat, baik dari ayat Al-Quran atau yang selainnya. Wa ta'ammal hadhil ahadith wa ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhu ta'ala yatabayyanu laka bidzalika ghurbatul Islam, khususan in 'urifat 'azimu ma waqa fihi al-katsir ba'da al-qurunil mufaddalah min ta'zimil qubur wa ittikhadil masajidi 'alayha wal iqbali ilaiha bil qalbi wal wajh wa sarfi jullid da'awat wal raghabat wal rahabat wa anwa'il ibadat allati hiya haqqullah ta'ala ilaiha min dunihi. Perhatikan, jangan nulis, taruh. Kama qala ta'ala fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa yamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bil khairin fala radda li fadli yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dari sini kata Syekh Abdurrahman Hasan rahimahullah, jelas bagi kita tentang keasingan Islam, yakni asingnya agama Islam. Dari hadis-hadis ini kita mengetahui tentang asingnya ajaran Islam yang murni. Ya, kita lihat di sana banyak orang-orang terjadi dari pengagungan terhadap kubur. Banyaknya orang-orang yang mengagungkan kubur. Ya, kubur-kubur atau makam-makam yang dianggap sebagai makam keramat dan yang lainnya. Ini membuktikan kepada kita akan asingnya ajaran Islam yang murni, yang hakiki. Kemudian juga di sana ada orang-orang yang menjadikan masjid mereka ada kuburannya, atau bersatu antara masjid dengan kuburan. Ini merupakan bukti bagi kita akan keasingan agama Islam yang hakiki. Kemudian mereka mendatangi kubur-kubur tersebut, fokus kepada kubur-kubur tersebut, bahkan sampai memalingkan doa-doa mereka, rasa cemas mereka, harapan-harapan mereka, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Jangan kau berdoa, jangan kau menyembah, jangan kau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan hal tersebut,
beribadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Azza wa Jalla menimpakan musibah kepada kita, tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan musibah tersebut kecuali hanya Allah. Ya, apabila Allah menghendaki kepada kita musibah, tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali Allah saja. Bukan jimat atau yang lainnya. Wa ayyuridka bil khair fala radda li fadli. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, menghendaki maslahat, menghendaki manfaat kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi rahmat Allah tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah tersebut. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi. Allah berkehendak memberikan musibah dan juga manfaat kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa nadhairuha fil Qur'an aktsar min an tuhsar. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, tidak terhitung. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat dan Allah lah yang memberikan madarat. Kemudian kita pindah ke at-tiwala syirkun. Pelet itu adalah syirik. Pelet cinta itu adalah syirikan, kesyirikan. At-tiwala syirkun. Qala al-musannif ya syai'un yasna'unah wa yaz'amuna annahu yuhibbu al-mar'ata ila zawjiha wa rajula ila imra'atihi. Yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wa rajulu ila imra'atihi. Kemudian ati wala syirkun, pelet cinta adalah kesyirikan. Ya, pelet cinta adalah kesyirikan. Dia adalah sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh seseorang menyangka bahwasanya bisa merekatkan hubungan dua insan, laki-laki dan juga perempuan. Ya, ini pelet kesyirikan. Pelet cinta adalah syirik, menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Dia membuat cinta dengan satu dengan yang lainnya. Ini termasuk kesyirikan dan termasuk sihir. Sebagaimana sihir juga bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir itu juga bisa memisahkan antara suami dan juga istrinya. Ya, ada yang merekatkan, ada juga yang bisa memisahkan. Itu sihir. Di sihir yang tadinya saling cinta, lalu dengan izin Allah jadi saling benci. Ya, kemudian pisahlah misalkan, bercerailah. Itu dengan bantuan para dukun misalkan, dari jalan sihir. Namun sihir itu tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina illa biidnillah. Tukang sihir dan sihir-sihir itu tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah. Seseorang terkena sihir itu juga dengan izin Allah. Seseorang tidak terkena sihir juga dengan izin Allah. Walaupun 1000 penyihir, walaupun 1000 dukun berusaha menyihir kita, kalau Allah tidak menghendakinya maka gak mempan. Sihir itu juga terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla, memiliki efek atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma hum bidarrina illa biidnillah. Surat apa itu? Bain Baqarah, Al-Baqarah. Tayyib. Wa bihadza fassarahu Ibnu Mas'udin rawil hadits kama fi Sahih Ibn Hibban wal Hakim. Qalu ya Aba Abdurrahman, hadhihi ar-ruqa wat tamaim qad arafnaha, fama tiwalah. Tikan.
Ya. Qala syai'un yasna'u an-nisa yatahabbabna ila azwajihinna. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, beliau menafsirkan makna at-tiwalah. Langsung ditafsirkan oleh rawil hadis, yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Abu Abdurrahman." Ketemu situ ada, "Wahai Abu Abdurrahman, sungguh kami telah paham, kami mengerti, kami mengetahui ruqyah dan juga tamimah. Saya sudah mengerti, kami sudah mengerti tamimah dan juga ruqyah. Kita udah tahu. Famatiwalah. Apa itu at-tiwalah? Apa itu at-tiwalah? Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan syai'un yasna'una wa an-nisa yatahabbabna ila azwajihinna. At-tiwalah itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh para wanita agar mereka dicintai oleh suaminya. Ya, sesuatu yang dikerjakan oleh para wanita agar suaminya cinta kepada dia, gitu. Supaya suaminya cinta kepada istrinya, maka digunakanlah at-tiwalah, kata Ibnu Mas'ud. Pelet berarti, pelet cinta. Qala al-Hafidz at-tiwala bi kasril mutsanna wa fathil wa wal lam mukhaffafan. Syai'un kanatil mar'atu tajribu bihi mahabbata zawjiha wa huwa darbun minas sihir wallahu a'lam. Kata al-Hafidz di sini rahimahullah, at-tiwala adalah sesuatu yang biasanya perempuan, yakni para wanita, menarik cinta atau perhatian atau kasih sayang dari suaminya. Ya, pelet sajalah sebutnya, pelet cinta, supaya suaminya suka dengan sang istri. Wa huwa darbun minas sihr. Dan ini salah satu contoh terbaik dari sihir. Ini termasuk dari perbuatan sihir, amalan sihir. Wallahu a'lam. Wa kana minasyirki lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillahi ta'ala. Termasuk dari kesyirikan adalah seseorang menolak madarat yang menimpa dirinya atau mendatangkan manfaat untuk dirinya diharapkan dari selain Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari kesyirikan, meminta cinta kepada sihir, meminta tolong kepada tukang sihir atau dukun agar suaminya cinta sama istrinya, sama ibunya, sama ibunya anak-anak. Taib itu makna dari at-tiwalah. Makna dari at-tiwalah, pelet. Ya, bukan pelet ikan atau pelet, bukan pelet ikan atau pelet kelinci, bukan. Tapi pelet di sini adalah pelet cinta. Ini biasa dahulu banyak, wallahu alam sekarang mungkin juga masih ada di era milenial mungkin. Biasa digunakan oleh anak-anak muda, kemudian oleh sepasang suami istri mungkin. Mereka menggunakan pelet ini. Dan biasanya objeknya atau perantaranya itu macam-macam, bisa dari foto, kemudian salah satu barangnya mungkin, rambutnya, dan seterusnya. Media-medianya itu banyak yang digunakan oleh para tukang sihir atau dukun. Foto, kemudian ya barangnya, mungkin bajunya asyraf, dibawa ke tukang sihir, lalu asyraf disihir sehingga asyraf menjadi cinta sama kambing pondok misalkan, cewek. Ya, itu sihir. Itu media-medianya biasanya seperti itu sih yang
di masyarakat umum. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada pertanyaan. Anak muda biasanya dulu begitu banyak. Cinta ditolak, Alphard bertindak. Dukun bertindak itu dulu, seperti itu biasanya. Ada pertanyaan? Andika? Andika 2 nih ya, Andika 1 sudah keluar. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ke hadis yang dibawakan. Qala al-musannif rahimahullah. Ada nggak situ hadis? Ada? Ngikutin nggak kamu? Ya. Penulis berkata dari Abdullah bin Ukaim marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Rawahu Ahmad. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan difokuskan kepada hal tersebut. Warawahu Abu Dawud wal Hakim wa Abdullah bin Ukaim. Kemudian dibawakan di sini tentang tarjamah dari Abdullah bin Ukaim. Yang dibawakan tarjamah sedikit, apa itu tarjamah, yakni biografi singkat dari Abdullah bin Ukaim. Baik, nanti antum bisa baca di situ tarjamahnya. At-ta'alluqu yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'l wa yakunu bihima. Aywakalahu ila dzalika syai' alladhi ta'allaqahu. Menggantungkan sesuatu atau ketergantungan kita terhadap sesuatu, di sini maknanya adalah jimat gitu ya. Kepada jimat atau yang lainnya. Gandrung, candu berarti ya. Ya, tergantung selalu. Seperti orang yang pakai jimat seperti itu, maka dia akan difokuskan kepada jimatnya terus. Kalau dia tidak pakai jimat, tidak tenang dan seterusnya. Kemudian ketergantungan itu ada yang dengan hati. Jadi ketergantungan kita terhadap sesuatu ada yang dengan hati. Jadi hati kita selalu mengingatnya dan tergantung pada hal tersebut. Kalau di rumah biasa main handphone, di rumah biasa main FF, di rumah biasa main Mobile Legend, ketika masuk pondok tuh tergantung kepada game-game itu. Di hatinya, perbuatannya mah ikut sholat berjamaah, ikut halakoh juga ikut, pelajaran di kelas juga ikut, tapi hatinya, pikirannya kepada hal yang dia gandrungin itu. Santri. Ketergantungan itu ada kalanya dengan hati. Ya. Ketergantungan misalkan kepada rumahnya, kepada teman-temannya misalkan. Mungkin ketika di pesantren perbuatannya ya biasa, nggak kelihatan. Jadi ada orang ketergantungan itu dengan hati. Hatinya tuh gandrung kepada sesuatu, ketergantungan. Jimat ya jimat, di hatinya selalu ingat kepada jimatnya ini. Tahu jimat nggak? Bagas. Tahu jimat nggak? Apa jimat? Likupang. Pak, likupang kan kamu? Apa jimat? Jimat itu benda biasa kita bawa-bawa. Kalau kita bawa itu pokoknya aman, nggak akan terkena cilaka dan lain-lain. Itu jimat. Tamimah. Apa bahasanya? Tahu opo-opo? Alhamdulillah. Nggak tahu kamu? Atau ada mungkin bahasanya lain. Ya semoga anak-anak muda ini nggak kenal yang seperti itulah. Mereka diuji dengan yang lain mungkin. Ya jimat, tergantung pada jimat di hatinya ada orang yang seperti itu. Ya, ada ketergantungan itu dengan perbuatan. Bisa dilihat dari gerak-geriknya. Ya, seperti orang yang tergila-gila dengan handphone. Itu banyak di berita-berita, sampai tangannya pun selalu
bermain. Ada yang seperti itu kan? Sampai tangannya apa? Ya, terbiasa. Sudah otomatis gitu sendiri. Itu ketergantungan dengan perbuatan sudah. Bahkan dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada yang ia cintai itu. Dengan perbuatan sudah lari dari pesantren. Sudah ketergantungan. Ya, sehingga dia lari dari pesantren misalkan. Tidak tahan bukan karena di pesantren ada masalah, enggak, bukan. Tapi karena memang ingin main handphone misalkan. Main game misalkan. Keluar dari perbuatan. Atau sebagian anak-anak ada yang ketergantungan dengan perbuatannya itu nembak-nembak sendiri kan, dia megang sapu, dia ke arah gerbang sendiri. Itu sudah ketergantungan melalui apa? Perbuatan sudah. Lompat sendiri bersembunyi di balik lemari misalkan. Tipalanya yang nembak. Nah, itu ketergantungan. Diwujudkan dengan kelakuan, dengan perbuatan. Ada yang hanya cuma di hati saja, rindu, kangen seperti itu aja. Terpaut kepada hal tersebut gitu, kepada jimatnya juga gitu. Ada juga dengan perbuatan. Ada orang yang ketergantungan itu dengan perbuatan dan juga dengan hatinya. Hatinya juga tergantung kepada hal tersebut. Perbuatannya juga sama. Akhirnya Allah akan memfokuskan orang tersebut kepada hal-hal yang ia gandrungi itu, yang ia gantungkan. Di sini maknanya lebih kepada jimat. Ya, adapun yang tadi kita contohkan itu cuma lingkungan santri saja. Jadi santri itu ada yang ketergantungan di hatinya, nggak kuat, mikirin terus. Ada yang dengan perbuatannya, ada yang dengan hati dan juga perbuatan. Akhirnya kabur misalnya, lari dari santri karena sudah tidak kuat terhadap hal yang ia pikirkan itu. Motornya kan mungkin, apanya lagi? Teman-temannya mungkin di rumah. Padahal teman-teman yang di rumah mereka biasa menjalani kehidupannya. Dan perhatikan nih santri, teman-teman kalian di rumah belum tentu mikirin kalian. Sok kepedean amat mikirin elu. Kagak, mereka tetap bermain sudah di rumah, menjalani kehidupan mereka. Lupa sudah. Itu syaitan saja yang membuat kalian was-was. Sama juga dengan orang tua kalian. Orang tua kalian itu mereka sehat-sehat di rumah. Ya, sehat-sehat di rumah. Jangan mengkhawatirkan keselamatan orang tua. Mereka insya Allah aman. Ya nggak Fadil? Aman, mama papa di rumah aman semua sudah. Tinggal kamu di sini belajar. Ada yang mikirin teman-temannya di rumah. Teman-teman kalian di rumah belum tentu mikirin kalian. Itu syaitan saja yang bisikan ke kamu. Wah, kamu ketinggalan poin. Kamu ketinggalan pergaulan. Ketika kamu pulang ke rumah ketemu teman-teman, mereka biasa-biasa aja. Nggak disambut, nggak, biasa aja. Paling kalian pas pulang ke rumah ketemu teman-teman, katanya di pesantren. Kok pulang? Gitu. Baru berangkat kok tuh pulang. Saya ini pulang demi kalian. Ih, ngapain mikirin kita? Sana balik lagi ke pesantren misalnya. Ya bagus. Mikirin teman nggak? Sedikit kan? Nggak apa-apa, wajar. Asal jangan sampai kabur ya kan? Kalau lari bahaya itu. Berarti sudah ketergantungan. Baik, ini maknanya adalah kepada jimat. Maka Allah akan fokuskan kepada hal yang ia gandrungi, gantungkan nasibnya tersebut. Baik. Faman ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi wal taja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafahu wa qarrab ilaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, siapa yang menggantungkan nasibnya, dia selalu tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Allah akan kabulkan keinginannya. Siapa yang fokus kepada Allah,
meminta, berdoa, menggantungkan nasib, mujur dan buruknya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memudahkan urusannya, dikabulkan keinginan-keinginannya. Wal taja ilaihi wa fada amru ilaihi, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepadanya, ini dimudahkan, ya, dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan mendekatkan sesuatu yang jauh dan memudahkan sesuatu yang sulit. Pokoknya gampang saja urusannya bagi orang yang menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kalian santri di sini, ketika kangen rindu naik ke masjid. Sering Ustaz kasih tahu, naik ke masjid, lagi sedih naik ke masjid sholat. Kemudian berdoa, ya Allah jaga adik saya, jaga siapa lagi? Nenek saya, jaga ibu saya, jaga siapa lagi? Bapak saya. Doakan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah bantu saya supaya saya di sini kuat, supaya saya di sini istiqomah. Berdoa. Jangan ketika rindu bikin kelakuan. Bukan seperti itu jalan keluarnya. Ketika kangen justru bikin kelakuan. Jangan seperti itu. Kita sering bilang rindu itu adalah hal yang wajar. Rindu adalah hal yang wajar. Menangis itu adalah hal yang wajar. Menangis karena rindu itu wajar tidak? Wajar. Tapi kalau nangisnya setiap menit, setiap detik, itulah yang tidak. Kok nengoknya ke situ? Jujur benar. Jangan dong. Sudah enggak? Alhamdulillah. Sudah enggak kan? Naik ke atas masjid, sholat, kemudian berdoa sudah. Ya Allah, saya lagi rindu sama ibu saya, sama bapak saya. Gitu. Sampaikanlah rindu saya kepada mereka. Ya doakan, ya Allah, doakan. Semoga Allah menjaga bapak, semoga ya Allah jagalah ayah dengan mama saya di rumah. Habis berdoa baru ke rumah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, minjem handphone dong. Gitu. Maaf Pak, mau telepon orang tua. Sudah berdoa belum? Sudah Ustaz. Bagus. Pinjamin. Tuh, tips kan. Doa dulu. Jangan ketika rindu itu bikin kelakuan, bikin kasus. Justru itu akan memperparah keadaan kalian di sini. Sama ketika bosan juga segera naik ke atas masjid berdoa. Ya Allah, saya bosan nih. Ya Allah, saya bosan. Bantu saya supaya istiqomah, supaya tetap bisa di sini belajar. Gitu. Ya sama seperti di sini, siapa yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, akan Allah mudahkan urusannya dan seterusnya. Ya, begitu juga kepada kalian para santri di sini. Kalau lagi rindu naik ke atas masjid, ngapain? Menangis di pojok. Supaya nggak ketahuan temannya. Kemudian sholat, berdoa supaya hatinya itu tenang. Atau ambil buku, ambil Al-Quran, baca 1 lembar, setengah lembar, baca, berdoa di situ. Gitu caranya. Iya Rafi. Ini kita sekarang kajian santri berarti ya, bukan Fathul Majid. Baik, kita lanjut. Kemudian wa man ta'allaqa bi ghairi aw sakana ila ra'yi wa aqli wa dawa'i wa tama'imi wa nahwi dzalik wa qalahu Allah ila dzalika wa khadhalahu wa hadha ma'rufun bin nusus wat tajarud. Qala Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, siapa yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, baik dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ausagana ila ra'yi wa aqli wa dawa'i wa tamaimuhu, atau kepada pendapatnya, kepada kepintarannya, kepada jimatnya, maka Allah akan serahkan urusannya kepada hal-hal tersebut. yakni tidak diberikan jalan keluar. Wa khazalahu, dan Allah akan menghinakan orang tersebut ketika berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini dapat dirasakan ma'ruf berdasarkan dalil-dalil dan juga pengalaman.
Ya, orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, berpaling dari Allah, maka hidupnya akan sempit dan seterusnya. Orang yang dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka hidupnya akan senang, akan ada ketenangan. Kita beribadah dengan benar, maka akan ada ketenangan dan seterusnya. Thayyib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Hisham bin Ibn al-Qasim haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addib haddatsana man sami'a Ata al-Khurasani qala laqaitu Wahab ibn Munabbih wa huwa yatufu bil bait fa qultu haddatsani haditsan ahfadhu anka fi maqami hadha wa ujiz qala na'am awha Allah tabaraka wa ta'ala ila Daud ya Daud amma wa izzati wa 'azamati la ya'tasimu bi 'abdun min ibadiya duna khalqi a'rifu dzalika min niyati fatakiduhu as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab' wa man fihinna illa ja'altu lahu min bainihinna makhrajan amma wa 'izzati wa 'azamati la ya'tasimu 'abdun min ibadiya bi makhluqin duni a'rifu dzalika min niyati illa qatatu asbab as-sama'i min yadihi wa sakhtu al-ardu min tahti al-qadaimaihi thumma la ubali bi ayyi audiyatiha halak. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud dan juga diriwayatkan oleh selain dari beliau dari jalan Abu Daud. Tapi di sini disebutkan dari Wahab ibnu Munabbih. Ya, Wahab ibnu Munabbih. Ya, wallahu alam tentang riwayat ini apakah Israiliyat atau tidaknya. Maka kita lewati saja riwayat ini karena disebutkan dalam catatan kaki. Saya tidak mendapati teks lengkap atau